Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman untuk blog dag ya. Jadi teman-teman banyak banget yang request, banyak banget yang minta, "Bang, blog dag gimana, Bang? Perkembangannya, Bang? Udah mainnet, Bang? Udah launching, Bang? Udah listing, Bang?" Banyak banget. Ya kita cek di Coin Market Cap juga sama, udah launching, kemudian bisa trade juga teman-teman ya. Tetapi permasalahannya aplikasi ini yang kita gunakan ini adalah apa namanya, user daripada X1, bukan X10. Penambangan X10 itu kan ada device ya. Ini X10 device ini adalah alat yang harus kita beli buat menambang, tetapi kan kita gratisan, di mana menggunakan hanya aplikasi yang diinstal di handphone kita. Itulah yang disebut X1 device. Kalau X10 device itu alat penambangannya dari pengembang, kita harus beli. Baru kita bisa disambungkan dengan aplikasi di handphone seperti ini. Makanya di sini ada add device ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada barcode di apa namanya, di alat penambangan X10 yang kita beli, baru di-scan maka akan penambangan berjalan. Nah, kita X1 itu adalah penambang gratisan ya, yang kita klik di sini ya tiap hari. Dan coba kalau teman-teman nih, kalau misalkan emang teman-teman ada informasi yang apa namanya, lebih lebih jelas untuk penambang X1, silahkan share di kolom komentar ya teman-teman ya, kita sharing ya. Tetapi kalau saya lihat ini kan seharusnya begini teman-teman, ketika memang sebuah platform penambangan atau airdrop ini masuk ke zona mainnet ya, ke zona mainnet melewati ICO ataupun IDO. Jika memang ICO dan IDO itu selesai, ya harusnya memang aplikasi ini kalau memang melibatkan user kita ya sebagai apa namanya, komunitas dari penambangan di handphone, harusnya kan ada penjelasan langkah sebagai komunitas yang menambang via phone ini, harus langkahnya seperti apa untuk mengklaim daripada hasil penambangan. Tetapi untuk BlockDAG sampai saat ini belum ada teman-teman. Yang mereka bahas sampai saat ini adalah orang-orang yang mengikuti ICO, IDO, dan mereka melakukan staking. Saatnya saat ini adalah, per saya merekam video ini adalah masa di mana mereka open staking. Nah, kalau misalkan di aplikasi ini kita lihat, kita klik di menunya ya, kita coba lihat ya untuk date rilisnya. Ini rilis terbaru ini sekitar tanggal 2 Maret. Ya, 2 Maret teman-teman ya. Sementara hari ini adalah saya rekam udah tanggal 9. Kita coba klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca dengan translate ya, translate di handphone teman-teman. Silakan mau pakai Google, mau pakai Google Lens, silakan aja. Di sini adalah masih membahas tentang staking ya, dimana dijelaskan bahwa untuk apa namanya, roadmap daripada staking di sini adalah untuk day zero activation adalah hari dari mulai hari pertamanya itu stake become active. Jadi munculnya adalah aktivasi untuk staking. Ya, ini adalah reward accumulation begin immediately. Jadi segera akan mengakumulasi daripada reward ya di sini. Kemudian minggu 1 sampai ke 3 katanya ini fase akumulasinya. Jadi 1 sampai 3. Sekarang berarti kalau misalkan dihitung per Maret, hitungannya sekarang masuk minggu kedua ya. Berarti masih fase akumulasi. Dan ini pun tidak dijelaskan fase akumulasi ini apakah dia hanya untuk apa namanya, komunitas yang melakukan ICO IDO, atau mereka yang memang sudah staking di best trade-nya. Tetapi ini kan tidak, di sini hanya dituliskan akumulasi fasenya. Reward continue to accrue across epoch, reward remain non claimable. Jadi di sini adalah memperingati atau reward ya yang diingatkan untuk yang tidak bisa diklaim katanya. Ini untuk 1 sampai 3 akumulasi. Nah, apakah di sini terlibat X1? Kita ada sebagai X1. Nih di sini nggak dijelasin juga. Saya juga nggak tahu teman-teman. Kalau teman-teman nanya saya nggak tahu ini. Kemudian minggu keempat katanya claim eligibility. Jadi ini minggu keempat adalah untuk klaim akun yang eligible, yang memenuhi persyaratan. Reward become claimable via manual interaction. Jadi reward katanya akan datang kepada apa, dengan transaksi yang klaim secara manual. Ya, rewardnya itu nanti ke minggu keempat. Nah, ini minggu keempat berarti ya akhir bulan teman-teman ya. Tapi lagi-lagi nih, di pertanyaan saya adalah apakah ini klaim eligible-nya ini hanya untuk komunitas yang melakukan ICO,
dan IDO, atau memang komunitas seperti kita penambangan X1. Nah, ini yang masih saya juga belum tahu teman-teman. Jadi tolong sharing ya di kolom komentar, silahkan bagi teman-teman yang memang sudah tahu atau sudah memahami ini. Nah, di sini ada unstaking and cooldown enforcement. Jadi di sini juga menjelaskannya tidak ada yang menyangkut di sini nih. Aktif 7 hari evoke katanya. Jadi tidak ada yang menyangkut X1 teman-teman. Nah, ini yang saya bingungkan ini. Nah, kalau misalkan kita lihat satu-satu ya. Ini risk model, security design, enggak ada. Kemudian infrastruktur transparansi juga bukan menjelaskan tentang penambangan X1. Kemudian ini masalah bahkan yang dijelaskan sama developer ini adalah secara umum teknologi dan langkah. Economy impact structure, emission dan supply disiplin katanya. Nah, ini adalah project apa langkah-langkah mereka, hanya menjelaskan langkah-langkah mereka. Kemudian community participation is now open. Nah, di sini partisipasi komunitas baru ada sedikit nih singgungan, community participation is now open. Partisipasi komunitas sekarang dibuka katanya. Tetapi tidak disebutkan komunitas yang mana, X1 atau yang mengikuti ICO-IDO. Gitu loh. The Blockdag staking platform is fully operation on mainnet. Jadi Blockdag katanya staking platform ya, platform yang staking full katanya beroperasi dalam mainnet ya, dalam jaringan utama. The interface is active, full or running and evoke reward are being calculated. Jadi di sini memang mereka ini hanya menjelaskan tentang partisipasi yang apa namanya proses bahwa yang berpartisipasi itu sekarang sudah dibuka. Nah, berpartisipasi ini adalah nggak disebutin apakah kita X1, karena X1 juga kan kita berpartisipasi teman-teman ya. Jadi ini yang belum saya ada sebuah penjelasan yang benar-benar fix gitu loh. Karena gini, kita lihat ke depan harusnya di sini ada setidaknya, karena di menu juga seperti ini belum ada perubahan, ada yang memang nanti tempat di mana kita buat klaim apakah nanti ke pengaitan ke wallet eksternal atau di sini nanti ada wallet tambahan internalnya dan lain-lain. Ini masih seperti ini saja teman-teman. Nih, jadi mohon pencerahannya dari teman-teman yang mungkin sudah tahu ya tentang ini. Tetapi kalau saya lihat memang belum ada perubahan untuk X1. Kita masih fokus disuruh menambang saja. Kita coba lihat di akun X-nya teman-teman ya, biar lebih ada informasi tambahan lagi. Nah, kita lihat ini 9 jam yang lalu, 23 jam yang lalu, kita lihat dari 2 hari yang lalu. Di sini 2 hari yang lalu ya, kalau kita lihat ini Blockdag masuk 50 besar di CMC. Betul, kalau teman-teman cek di CMC memang sudah ada harganya ya. Harga naik menjadi 0,18, beli di sekian ya. Swap sekarang dibuka. Nah, swap juga berfungsi bukan buat kita karena boro-boro swap. Kita buat klaim dari hasil penambangan di aplikasi aja belum bisa. Ya, berarti ini kan diperuntukkan hanya bagi mereka yang memang sudah mengikuti ICO dan IDO ya, mode bangun, mode pasar. Nah, di sini belum ada. Blockdag telah melonjak sekian, hanya menjelaskan harga, market cap, kemudian Blockdag swapnya sudah aktif dan lain-lain. Nggak ada. Langkah untuk X1 nggak ada. Coba kita lihat ke 23 jam yang lalu. Nah, di sini ya. Oke, kita lihat. Di sini juga tidak ada teman-teman. Strategi peluncuran dijelaskan. Beli seharga sekian, 50 kali top 30 CMC after sell live. Oke, era pasar telah dimulai, bla 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 bla, dijelaskan selama 30 hari ke depan Blockdag akan mengajak bursa-bursa. Oke lah. Namun pertama-tama kami melakukan semuanya dengan cara Blockdag. Hanya untuk 72 jam berikutnya akses dibuka kembali melalui program akuisisi pasar. Oke. Nggak ada teman-teman ya. Beli Blockdag, beli lagi ya. Kalau kita kan emang jujur, saya tidak mengikuti anggaplah ini sebuah permainan ya, tidak mengikuti permainan developer untuk membeli Blockdag. Jadi saya hanya dari aplikasi dapat gratis, syukur enggak ya udah. Kalau saya simple aja, karena kan pemain gratisan kan seperti itu kalau untuk airdrop atau mining ya. Seiring dengan munculnya bursa-bursa baru, likuiditas global meningkat dan jutaan segala macam. Nah, di sini juga disuruh lagi beli Blockdag 2 gitu. Kemudian berdagang. Ya, arahan mereka kan seperti itu, beli aja, ini udah live. Intinya begini, bahasa sederhananya. Ini udah ada nih token yang udah aktif di mainnet, udah siap di CMC juga udah ada, di bursa udah ada. Ayo beli. Kemudian jual beliin, trading kan gitu loh.
Intinya begitu. Tapi kalau untuk membahas hasil penambangan X1 nggak ada, belum ada. Coba kita lihat yang terbaru lagi di atas. Nah ini 9 jam yang lalu ya saya record. Major moment for Block Dag. Ya kita lihat ya. Momen penting untuk Block Dag ya, Block Dag sekarang menjadi proyek yang paling banyak dilihat di Coin Market Cap. Oke, jutaan mata sedang menyaksikan, ribuan bla bla bla. Visibilitas lebih tinggi, lebih banyak pedagang, momen lebih lanjut. Jadi nggak ada, belum ada. Ini yang bikin saya, ya jujur saya juga manusiawi ya. Saya kan penggarap gratisan dari aplikasi-aplikasi airdrop atau mining seperti ini. Jadi saya memang dari dulu jarang melakukan pembelian ketika memang dibuka ICO atau IDO. Saya jarang beli teman-teman. Jadi saya murni berpartisipasi, berkontribusi pada sebuah proyek kripto yang memang ada jalan melalui aplikasi di handphone Android, saya jalankan. Tetapi kalau untuk dipaksa membeli ICO IDO saya jarang ya. Walaupun ada beberapa tapi jarang sekali, sangat jarang sekali saya melakukan pembelian di ICO atau IDO. Ya bukan apa-apa karena saya memang fokus ingin yang free saja. Nah, tetapi jalan yang free itu kadang-kadang ada yang menemui jalan buntu, ada yang memang dipermudah oleh developer. Nah, ini yang belum saya temukan di Block Dag untuk penambang X1 seperti di aplikasi yang kita jalankan ini belum ada perubahan yang signifikan untuk bagaimana cara mengklaimnya. Jadi makanya saya minta teman-teman ya yang sudah paham silahkan share di kolom komentar. Ya, barangkali ada yang tahu kita sharing. Ya, tapi sejauh ini memang belum ada. Kemarin juga saya cek di di websitenya untuk aplikasi ini masih versi 1.6. Jadi belum ada perubahan sama sekali. Jadi yang sebenarnya saya mengharapkan sih begini ya. Artinya ada di sini misalkan tombol tambahan kaitkan ke wallet misalkan, kan seperti itu ya biasanya. Setelah dikaitkan ke wallet nanti ada klaim. Walaupun ada konversi misalkan berapa banding berapa ya bebas, itu aturan developer terserah maunya mereka, kan hak mereka juga. Tetapi memang di sini belum ada sama sekali. Itu loh maksud saya ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi teman-teman yang menanyakan tentang Block Dag untuk penambangan yang Piapon ini sepertinya memang masih kalau kita X1 ini masih masih on proses lah kalau saya lihat, masih belum bisa kita klaim karena memang belum ada jalurnya, belum dibuka. Nanti kalau memang ada hal-hal baru ya kita sharing lagi aja. Oke ya, itu aja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.